menyajikan puisi rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya silakan kalian subscribe, like, dan share video ini. Kompetensi dasar kali ini adalah mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa. Yang pertama, kita akan belajar menulis pantun dengan berbagai konteks. Sebelum menulis pantun, kita harus mengetahui dulu jenis-jenis pantun. Yang pertama yaitu pantun nasihat berisi tentang mengajak berbuat baik. Yang kedua, pantun jenaka berisi pantun yang menghibur. Kemudian yang ketiga ada pantun teka-teki ditandai dengan kalimat pertanyaan. Kemudian berikutnya adalah pantun cinta berisi ungkapan perasaan cinta. Yang kelima, pantun agama berisi pesan moral. Yang keenam, pantun peribahasa berisi peribahasa. Kemudian yang ketujuh, pantun kiasan berisi pesan yang disampaikan secara tersirat. Perhatikan hal berikut ini. Dalam menulis pantun, yang harus kita perhatikan adalah isinya terlebih dahulu. Pada baris ketiga dan keempat, akhir kata berbunyi mu dan kah. Nah, kalian nanti bisa mendata kata-kata dengan akhiran mu dan kah. Di sini saya contohkan, itu ada contohnya ya, tamu, kamu, ramu, semu, jamu. Kemudian yang kah, serakah, nafkah, mekah, noktah, dan lain sebagainya. Untuk melengkapi pantun tersebut, saya mengambil kata jamu dan serakah, sehingga kalimatnya menjadi pergi ke Lembang membeli jamu, kalaulah beli jangan serakah. Sungguh senang mendapat ilmu, diamalkan akan membawa berkah. Selanjutnya kita belajar menulis syair. Sebelumnya kita pelajari dahulu tentang jenis-jenis syair. Yang pertama yaitu syair panji, berisi cerita mengenai keadaan yang terjadi di istana. Yang kedua adalah syair romantis, berisi tentang percintaan. Yang ketiga, syair kiasan, berisi kisah percintaan dengan tokoh hewan, tumbuhan, atau yang lainnya. Yang keempat adalah syair sejarah, berisi cerita sejarah yang penting tentang perjuangan atau peperangan. Yang kelima adalah syair agama. Ini biasanya berisi pesan moral yang spesifik, diselipkan ajaran agama-agama tertentu. Adapun langkah-langkah menulis syair, yang pertama adalah tentukan ide yang akan disampaikan. Yang kedua, merubah ide menjadi 4 baris isi syair. Kemudian yang ketiga, terdiri dari 4 baris kalimat dengan rima sama. Yang keempat, dari keempat baris yang sudah ditulis, yaitu isinya saling berhubungan. Kemudian yang kelima, menyelaraskan setiap baris agar logis. Menulis syair. Langkah pertama adalah menentukan ide. Ide syair di sini yaitu tentang pentingnya mencari ilmu. Kemudian mencari kata-kata yang berakhiran sama bunyinya yang ada hubungannya dengan mencari ilmu. Selanjutnya adalah menyusun kalimat demi kalimat hingga 4 baris dengan rima yang sama dan saling berhubungan maknanya. Ilmu adalah bekal meraih asa dari suramnya waktu serta masa. Meski menahan berbagai rasa, itu kan membuatmu jadi dewasa. Menulis gurindam. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, menentukan ide yang akan disampaikan. Yang kedua, merubah ide menjadi 2 baris isi syair. Yang ketiga adalah menulis 2 baris kalimat dengan rima yang sama dan saling berhubungan. Baris pertama adalah permasalahan dan baris kedua adalah jawaban. Bila dengki sudah merasuki hati, tak akan pernah hilang hingga mati. Pada gurindam ini berakhiran ti, kedua-duanya ya sama, jadi rimanya sama dan isinya saling berhubungan. Sebelumnya kalian bisa mendata dulu kata-kata yang berakhiran ti seperti yang saya contohkan di kolom tersebut. Demikian uraian materi kali ini, semoga kalian jelas. Bila ada pertanyaan bisa di
tanyakan di grup WA. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan.